Pas sudah tersambung WA-nya. Aduh, WA-nya kok kesambung-sambung. Nah, tunggu, udah jam 1 nih ya. Oke, Mas Akmal, aku mau mulai ya. Ya, boleh juga. Oke, halo selamat siang semua. Apa kabar? Semoga kita selalu sehat dan profit ya. Jadi hari ini kita akan mengadakan webinar edukasi dengan Mas Akmal Fauzan, CTA, Junior Riset Analis dari PT Korea Investment dan Sekuritas Indonesia atau KISI. Tapi sebelumnya kita disclaimer dulu bahwa pembahasan di sini hanya bersifat sebagai referensi karena setiap keuntungan atau kerugian itu menjadi tanggung jawab dari pelaku pasar modal. Dan Mas Akmal Fauzan CTA ini menjabat sebagai Junior Research Analyst di PT Korea Investment dan Sekuritas Indonesia atau KISI. Beliau memulai karir profesional sebagai coding dan robotik trainer di tahun 2021 dan 2023 sebelum beralih ke industri pasar modal dan kemudian bergabung sebagai Research Assistant di KISI pada Maret 2023. Pada Juli 2023, Mas Akmal dipercaya sebagai Research Technical Analyst dan sejak Januari 2026 beliau menjabat sebagai Junior Research Analyst. Dalam peran saat ini fokus pada equity, fixed income research, dan analisis makroekonomi dan sektoral, valuasi perusahaan, serta penyusunan rekomendasi dan strategi investasi kepada investor dan klien institusi untuk mendukung pengambilan keputusan investasi mereka. Dan baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita hari ini akan ngebahas sesuatu mungkin yang baru tadi saya dengar dari Mas Akmal. Kita akan ngebahas something yang agak beda dari mungkin yang selama ini kita pelajarin. Tapi nggak apa-apa untuk membuka wawasan kita. Asal kita tahu, kita akan dengerin dan belajar sama Mas Akmal. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, waktu dan tempat saya persilakan Mas Akmal untuk memulai webinar hari ini. Silakan. Ya, oke, saya izin share screen terlebih dahulu ya. Ya, silakan. Karena punya ini. Aduh. Ya, ini ya. Oke, untuk slide-nya sudah muncul di layar teman-teman semua. Aku udah. Sudah muncul, Pak. Ya. Oke, ya, selamat siang teman-teman semua. Terima kasih banyak Ci Rita dan tim udah diberikan kesempatan untuk kembali sharing ya di webinar hari ini. Ya, tentunya juga terima kasih kepada teman-teman dari Indonesia Investment Education yang sudah antusias untuk bergabung di webinar siang hari ini juga. Jadi tadi udah diperkenalkan juga, nama saya Aksmal Fauza, seorang Junior Research Analyst dari KISI Sekuritas. Nah, hari ini kita coba bahas sebuah topik yang agak sedikit berbeda ya, dan sedang relevan juga, dan menurut saya juga krusial bagi perjalanan investasi teman-teman semua di kondisi market yang seperti ini. Nah, di sini saya berikan judulnya di All Weather Investor, Winning in the Right Market Through Tactical Asset Allocation dan Diversification ya. Nah, sebagaimana kita tahu teman-teman, pasar modal itu kan dia nggak selamanya bergerak naik ya. Ada kalanya dia turun, naik lalu turun-turun lagi, dan nantinya akan rebound kembali. Nah, tapi kalau kita lihat di kondisi market khususnya di Indonesia ya, ini selama
tahun 2026 kelihatannya tekanannya cukup signifikan sekali. Nah, namun teman-teman semua, selalu ada cara bagi kita untuk tidak hanya bertahan ya, tapi juga kita bisa menang di kondisi pasar yang sedang turun atau marketnya yang sedang merah membara seperti tahun 2026 ini. Nah, pada sesi hari ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk membedah beberapa hal yang penting ya. Antara lain yaitu konsep dasar dan alasan mengapa kita harus berinvestasi ya. Dan juga nanti kita akan berikan beberapa poin terkait ETF dan reksadana eh, dan juga beberapa jenis reksadana sehingga itu bisa menjadi kendaraan investasi kita untuk mencapai tujuan dari investasi ya. Nah, dan juga nanti kita akan berikan penjelasan mengenai arsitektur portofolio ya yang dimana kita akan membuat portofolio yang kokoh di tengah penurunan market saat ini. Nah, tadi mungkin sudah disebutkan beberapa poin ya yang akan kita sampaikan di hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi inti hari ini, teman-teman. Nah, pertama kita akan mulai dari the basics. Ya, di sini kita akan menyamakan persepsi terlebih dahulu tentang alasan dasar mengapa kita harus berinvestasi dan bagaimana kita melawan inflasi, yaitu dengan memanfaatkan kekuatan compounding interest dan juga kita akan menyentuh sedikit konsep dasar tentang private company dan juga stocks ya atau saham. Nah, kedua, kita akan masuk ke tahap fundamentals. Nah, di sini saya akan membagikan cara praktis ya, mencari sumber data yang relevan dan juga bisa kita gunakan. Dan nanti kita akan juga lihat bagaimana dari definisi market cap dan sampai kita membedah apa itu saham growth dibandingkan dengan saham value. Nah, nanti juga kita akan bahas sekilas mengenai rasio valuasi seperti book value, PE, dan juga beberapa konsep terkait dividen. Nah, di bahasan yang ketiga, kita akan coba lihat investment vehicle. Jadi, teman-teman, ibarat bepergian jauh ya, kita butuh yang namanya kendaraan untuk mencapai tujuan kita. Nah, di sini kita akan gunakan kendaraan investasi apa aja ya yang tersedia di market kita dan juga market luar negeri. Itu mulai dari index funds, ada ETF, lalu ada reksadana dan juga nanti kita akan lihat beberapa sektor ya. Nah, lalu bagian keempat, nah di sini masuk kita ke inti strategi kita yaitu kita akan membuat arsitektur portofolio dan juga navigasi dari sektor-sektor yang akan menjadi pilihan kita. Nah, di bagian ini kita akan menggunakan top-down analysis dan juga bottom-up, dan juga kita akan lihat nanti rotasi sektor di berbagai siklus bisnis seperti apa, yang nantinya bisa melindungi aset portofolio kita. Nah, lalu di akhir kita akan coba adaptive portfolio management. Nah, di sini kita tidak hanya diam saat pasarnya berubah, tapi juga kita bisa menerapkan strategi tactical asset allocation ya. Nah, nanti kita akan bahas lebih dalam di slide berikutnya. Nah, saya coba masuk dari basic terlebih dahulu ya. Mungkin teman-teman udah ada yang mengerti sekali, tapi saya perlu ulangi karena kita perlu membangun sebuah fondasi yang solid terlebih dahulu, teman-teman. Sehingga persepsi kita sama dan kita bisa mencapai tujuan investasi kita bersama. Dan di sini kalau kita lihat, mengapa sih kita harus invest ya, teman-teman? Jadi hal yang pertama yang ingin saya katakan bahwa investment atau trading saat ini adalah hal suatu yang penting ya. Kalau kita lihat memang alasan pertama bagi kebanyakan orang itu mengapa orang ingin berpartisipasi di pasar modal melalui investment atau melalui trading, yaitu karena yang pertama mereka ingin meningkatkan net worth atau kekayaan yang mereka miliki ya. Jadi mereka tidak ingin kekayaan yang mereka miliki itu stagnan atau bahkan menurun. Ya, jadi tujuan utamanya itu. Lalu tujuan yang kedua itu bagi sebagian orang adalah mereka ingin pensiun dini, teman-teman. Jadi mereka ingin pensiun dini dan memiliki lebih banyak uang dari yang dihasilkan ketika bekerja. Lalu alasan lainnya adalah bagi teman-teman yang masih muda,
dan tidak ingin pensiun dini, teman-teman masih ingin tetap bekerja, yaitu mungkin teman-teman ada yang ingin membeli rumah atau kendaraan, atau mungkin teman-teman semua di sini ada yang ingin keliling dunia di periode mendatang ya. Sehingga pentingnya kita meningkatkan network kita melalui investment vehicle yang akan kita perkenalkan nanti. Nah, lalu alasan berikutnya mengapa kita perlu invest, yaitu terkait inflasi ya teman-teman. Nah, topik awal yang perlu kita pahami sebelum kita mulai berinvestasi yaitu inflasi. Nah, seperti pada slide berikutnya nanti, nah ini inflasi adalah kenaikan harga barang secara umum ya, yang dimana kalau kita lihat ini bisa mengakibatkan daya beli masyarakatnya itu secara terus-menerus bisa menurun ya, jika income yang didapat adalah stagnan atau tetap. Nah, mungkin teman-teman udah merasakan di beberapa jenis consumer products ya. Mungkin teman-teman ada yang suka makan martabak juga. Nah, mungkin 10 tahun lalu harganya itu jauh berbeda ya jika dibandingkan dengan harga saat ini. Nah, biasanya pemerintah itu menargetkan inflasi di sekitar 2-3% per tahun. Nah, biasanya dari BPS sendiri ini dia mengumumkan inflasi bulanan atau tahunan itu di awal bulan dan teman-teman bisa perhatikan datanya. Nah, tapi kalau kita lihat di beberapa negara yang lain ya, nah ini biasanya mereka menggunakan indeks seperti CPI atau Consumer Price Index. Jadi sebagaimana indeks pada bentuknya yang dimana di dalamnya terdapat beberapa barang kebutuhan sehari-hari ya, seperti harga baju, harga energi, harga kendaraan. Nah, sehingga dari semua harga kebutuhan sehari-hari tersebut nanti dikalkulasi sehingga didapatkan angka inflasinya seperti apa ya. Nah, mengingat harga yang saat ini terus naik ya, teman-teman. Sehingga kalau kita cuman menyimpan uang kita di celengan atau di rekening bank teman-teman semua dalam jangka panjang, nah ini adalah suatu strategi yang sangat buruk ya kalau kita lihat di sini. Karena kenapa? Nilainya itu secara jangka panjang akan terus-menerus tergerus, teman-teman. Nah, berikutnya juga kita perlu memahami terkait yang namanya compounding ya atau bunga majemuk ya. Nah, seperti definisi pada slide ini yang dimana compound interest ya adalah proses menginvestasikan kembali keuntungan atau bunga yang didapat sehingga di periode berikutnya kita bisa memperoleh bunga dari modal awal sekaligus dari akumulasi bunga sebelumnya. Nah, ini juga menjadi suatu holy grail ya bagi investor terkenal yang kita tahu seperti Ray Dalio. Nah, dia mengatakan bahwa compounding ini adalah suatu holy grail juga. Nah, efeknya sangat luar biasa, teman-teman. Katakanlah mungkin teman-teman di sini ada yang menanamkan modal sekitar 10.000 USD dengan imbal hasil sekitar 10% selama 20 tahun ke depan. Ya, tanpa compounding mungkin teman-teman hanya bisa memiliki $30 ya di tahun ke-20. Nah, tapi dengan memberikan kesempatan untuk compounding di portofolio teman-teman, nah ini nilainya sangat bisa melesat secara otomatis, bahkan bisa lebih dari 67.000 USD. Nah, ini fenomena ini memang persis seperti analogi bola salju ya, yang dikenalkan oleh investor legendaris kita yaitu Warren Buffett sejak muda, di mana ketika kita biarkan uang kita terus bekerja dan melipat gandakan dirinya dari waktu ke waktu, jadi kekayaan kita bisa tumbuh raksasa ya di masa yang akan datang. Jadi teman-teman harus mulai coba compounding kekayaan teman-teman semua sejak dini, sejak hari ini ya, untuk jangka panjang. Nah, berikutnya juga kita setelah kita tahu terkait inflasi dan juga compounding, nah berikutnya kita coba perkenalkan dari basic lagi, yaitu terkait private corporation dan stocks ya, atau perusahaan swasta dan saham yang sebagaimana kita kenal saat ini. Nah, mungkin dari definisi terlebih dahulu, perusahaan swasta atau private corporation adalah perusahaan yang sahamnya tidak diperdagangkan secara publik. Ya, jadi hanya dimiliki oleh sekelompok orang kecil seperti ownernya dan karyawan dan teman-teman atau mungkin dari keluarganya sendiri
atau mungkin ada dari beberapa investor yang dekat ya dari keluarganya. Nah, bayangkan teman-teman jika teman-teman semua memiliki bisnis, contohnya seperti bisnis sepeda ya, di mana teman-teman bikin sebuah sepeda di rumah teman-teman dari garasi. Nah, tapi teman-teman butuh modal yang besar untuk ekspansi ya, untuk membangun toko atau aftermarketnya seperti apa. Nah, teman-teman bisa menjual sebagian besar kepemilikan bisnis teman-teman kepada investor yang lain. Nah, inilah yang disebut dengan saham atau stok atau shares ya yang kita kenal, yaitu investasi yang mewakili sebagian kepemilikan dalam sebuah perusahaan. Artinya ketika teman-teman membeli sebuah saham atau perusahaan, maka secara proporsional teman-teman memiliki bagian dari perusahaan tersebut ya. Nah, ingat teman-teman memiliki 50% dari perusahaan besar ya yang menghasilkan jutaan dolar jauh lebih menguntungkan daripada teman-teman mempertahankan 100% tapi dari kepemilikan bisnis yang kecil. Sehingga bisnis yang teman-teman miliki tidak bisa berkembang. Sehingga pentingnya untuk teman-teman coba tawarkan kepemilikan teman-teman melalui proses IPO ya sehingga bisnis teman-teman bisa lebih berkembang di masa yang akan datang. So itu adalah analogi yang biasanya kita gunakan terkait perbedaan private corporation dan stocks yang kita kenal saat ini. Nah, berikutnya ada beberapa referensi data ya yang bisa kita gunakan untuk kita melakukan analisa, teman-teman. Nah, di sini saya coba kenalkan beberapa resource yang biasanya kita gunakan. Nah, yang pertama pasti kalau teman-teman ingin menganalisa sebuah perusahaan ya, baik itu di dalam negeri atau mungkin di luar negeri. Nah, teman-teman bisa langsung coba cek website dari stock exchange yang mereka miliki. Ya, di sini kita gunakan dari IDX. Nah, teman-teman mungkin ingin ada yang invest di bursa India ya. Nah, teman-teman bisa coba buka website Bombay Stock Exchange-nya. Atau dari US, teman-teman bisa juga lihat websitenya seperti apa. Nah, di sana akan diberikan data atau referensi terkait laporan keuangan dan juga beberapa keterbukaan informasi. Nah, di sini teman-teman bisa dapatkan di menu keterbukaan informasi terkait apa saja yang baru-baru ini diumumkan oleh perusahaan ya. Dan juga teman-teman bisa coba cek di kalendernya. Nah, nanti di sana akan mempermudah kita untuk mendapatkan informasi terkait aksi korporasi yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Nah, berikutnya juga untuk sumber selain saham ya. Nah, teman-teman juga bisa cek. Contohnya di sini saya berikan referensi dari Bibit ya, slash reksadana. Nah, di sini teman-teman bisa juga gunakan untuk pilih reksadana apa yang teman-teman ingin beli atau mungkin ingin jual di masa yang akan datang. Dan juga kalau teman-teman ingin masuk ke dalam instrumen ETF, teman-teman juga bisa cek terlebih dahulu apa saja ETF yang beredar di dalam negeri kita ya. Nah, teman-teman bisa cek dari link yang ada di bawah ini. Nah, jadi teman-teman bisa manfaatkan sumber resmi ya dan asli sehingga teman-teman bisa mendapatkan data yang real dan juga bisa dijadikan acuan ya untuk analisa teman-teman semua. Nah, berikutnya setelah kita mendapatkan referensi atau resources terkait data apa yang ingin kita dapatkan, nah setelah itu teman-teman juga perlu cek yang namanya market cap atau market capitalization ya. Nah, dalam konsep ini memang ini sangat krusial sekali teman-teman dan perlu kita ketahui di awal karena sebenarnya apa sih market cap itu ya? Secara sederhana memang ini adalah nilai total dari sebuah perusahaan di sebuah pasar. Ya, jadi cara menghitungnya itu sangat mudah. Teman-teman bisa kalikan aja harga sahamnya saat ini dengan jumlah saham yang beredar ya. Nah, seperti di file ini di sini kita memang biasanya klasifikasikan kalau untuk di pasar Indonesia mungkin di atas 10 triliun udah bisa kita katakan termasuk kategori big caps ya. Tapi kalau di US biasanya kita klasifikasi di atas 100 billion USD, itu biasanya kita masuk kategori dalam big caps. Nah, di sini memang ada juga mid cap, itu start dari 500 sampai dengan 10 triliun secara market cap, itu bisa kita katakan masuk ke dalam kategori mid cap ya. Nah, lalu juga ada small cap yang dia di bawah 500 miliar.
Sehingga dengan memahami ukuran market cap ini sangat penting, terutama apabila teman-teman memilih sebuah produk reksadana atau index fund, sehingga teman-teman bisa tahu profil risiko dari saham yang ada di dalam reksadana atau ETF tersebut. Ya, lalu kalau teman-teman mungkin ingin cari tahu ya berapa sih market cap dari sebuah saham, teman-teman bisa aja buka beberapa platform gratis ya seperti Yahoo Finance, Google Finance, dan juga beberapa website yang lain ya. Sehingga teman-teman bisa dapatkan kira-kira market cap dari saham yang ada di portofolio teman-teman itu berapa saat ini. Nah, berikutnya kita setelah tahu terkait market cap, nah kita juga perlu pahami ya, khususnya bagi kita seorang investor yang sejati, nah kita perlu sekali memahami yang namanya laporan keuangan. Nah, di sini biasanya memang familiar terkait yang namanya neraca atau balance sheet ya, dan juga ada laba rugi atau income statement, dan juga ada laporan arus kas ya. Nah, biasanya memang bagi perusahaan publik ini diwajibkan untuk merilis laporan keuangannya secara kuartalan. Nah, sehingga teman-teman bisa coba lihat khususnya yang diverifikasi oleh auditor eksternal ya, untuk memastikan kebenaran dari laporan keuangan yang dirilis. Nah, berikutnya kita coba lihat satu-satu ya terkait balance sheet, income statement, dan cash flow seperti apa. Nah, di sini untuk balance sheet atau neraca keuangan, nah ini biasanya menunjukkan potret kesehatan perusahaan pada waktu ke waktu dengan merinci terhadap aset, liabilitas atau kewajiban, dan juga ekuitas dari pemilik. Ini biasanya rumus dasarnya adalah aset sama dengan liabilitas plus ekuitas, di mana aset mencakup semua barang berharga yang dimiliki perusahaan seperti uang tunai, properti, peralatan. Nah, itu semuanya masuk ke dalam aset ya. Lalu juga ada yang namanya liability atau kewajiban. Ini adalah utang atau tanggungan perusahaan kepada pihak lain. Lalu sedangkan equity adalah sisa kekayaan bersih atau modal yang disetorkan pemilik. Ya, sama seperti menghitung kekayaan pribadi bersih teman-teman semua. Jadi kalau aset dikurangi utang, kita bisa dapatkan modal yang kita miliki saat ini berapa sih? Ya, sehingga neraca ini membantu kita untuk melihat seberapa kuat fondasi keuangan sebuah perusahaan ya. Nah, biasanya memang ketika kita melakukan analisa, kita perlu mentranslate lagi dari laporan keuangan ke dalam Excel ya, untuk nantinya kita lakukan analisa horizontal dan vertikal. Nah, setelah kita mengetahui dari balance sheet ini ya atau neraca ini, berikutnya tidak kalah penting juga kita sangat perlu lihat yang namanya income statement ya. Nah, laporan kedua yang seringkali paling ditunggu-tunggu oleh pasar yaitu adalah income statement ya atau laporan laba rugi. Nah, laporan ini yang disebut juga adalah earning statement yang dimana melaporkan kinerja keuangan perusahaan selama satu periode tertentu. Nah, disinilah kita bisa melihat dari mana pendapatan atau penjualan, ya revenue perusahaan itu berasal dari mana sih sebenarnya. Nah, dan juga kita bisa melihat apa saja biaya dan juga pengeluaran expenses perusahaan operasional dan pada akhirnya kita bisa melihat net profit yang mereka hasilkan itu seberapa banyak. Nah, jadi kita bisa langsung lihat dari income statement ini. Nah, sebagai owner dari perusahaan, tentu saja kita ingin invest pada bisnis yang mampu, yang khususnya sudah terbukti mencetak keuntungan yang real ya, secara konsisten, bukan sekedar hanya spekulasi di periode mendatang. So, jadi itu income statement. Nah, berikutnya juga ada yang namanya cash flow. Ya, jadi balance sheet, income statement, dan cash flow ini sangat penting sekali untuk teman-teman pahami. Nah, untuk laporan ketiga ya, yang cash flow ini, nah ini adalah laporan arus kas. Laporan ini memang melaporkan pergerakan uang tunai ya, yang masuk dan keluar dari perusahaan. Dan arus kas ini memang dibagi menjadi tiga aktivitas utama. Ya, yang pertama dari investment, operation, dan juga dari pendanaan. Ya, mengapa laporan cash flow ini sangat penting? Ya, atau biasanya kita juga lihat utama dari cash flow-nya, khususnya bagi kita sebagai seorang analis, ya karena kalau kita lihat sebuah perusahaan bisa sangat terlihat menarik ya, atau menguntungkan di laporan laba rugi,
namun ternyata keuntungan itu bukan berasal dari bisnis inti mereka, ya melainkan karena mereka mungkin menjual aset ya seperti gedung, sehingga melalui laporan arus kas ini kita bisa melacak apakah uang tunai yang masuk benar-benar berasal dari kegiatan operasional, ya khususnya yang dari main bisnisnya dia, atau hanya dari kejadian satu kali aja, teman-teman. So, jadi itu pentingnya untuk memahami balance sheet, income statement, dan cash flow. Nah, berikutnya juga ada yang namanya earnings. Ya, kali ini kita coba lihat salah satu aspek yang paling krusial ya dalam kita menganalisis atau berinvestasi di sebuah perusahaan. Nah, dengan kita memahami dari matriks pendapatan ini, nah kita bisa mendapatkan nilai dari seberapa besar perusahaan itu bisa mencetak laba bersih ya di periode mendatang juga. Nah, ini kalau kita lihat memang dari contohnya kita tidak bisa membandingkan satu perusahaan apabila perusahaan itu menghasilkan earnings atau income yang lebih kecil atau besar dibandingkan dengan perusahaan yang sejenis. Nah, karena memang kita perlu hitung juga ya, apakah secara EPS itu mereka lebih besar atau tidak. Nah, mungkin teman-teman udah sering melakukan analisa juga terkait EPS ini. Nah, EPS ini bisa dihitung dengan membagi total pendapatan dari periode tertentu dengan jumlah saham yang beredar. Nah, secara sederhananya memang metrik ini memberitahu kita seberapa besar alokasi dari total pendapatan yang dihasilkan untuk setiap lembar sahamnya ya. Nah, berikutnya kita juga perlu pahami terkait yang namanya growth versus value stocks, teman-teman. Nah, jadi dalam investasi saham umumnya ada dua pendekatan ya, yaitu kita mengelompokkan perusahaan menjadi dua jenis ini, yaitu adalah growth stock dan juga value stock, yang dimana growth companies ini adalah perusahaan yang mungkin saat ini dia belum menghasilkan laba besar ya dibandingkan dengan harga sahamnya. Nah, namun kenapa investor tetap ada yang tetap beli saham yang masuk ke kategori growth companies ini ya? Karena mereka memang biasanya lihat ekspektasi dari pendapatan yang akan diterima di masa depan, ini bisa membuat price to earnings-nya itu akan menurun di masa yang akan datang. Nah, contohnya adalah yang saat ini sangat terkenal, yaitu seperti Tesla dan juga saham teknologi yang lainnya. Dan biasanya memang mereka tidak membagikan dividen karena labanya itu harus diputar kembali untuk ekspansi bisnis. Nah, lalu juga ada value companies. Ini berkebalikan dengan growth companies ya, di mana perusahaan-perusahaan yang sudah mature atau mapan ya, seperti kalau di luar mungkin kita lihat seperti Walmart dan Coca-Cola, ini mereka mencetak pendapatan yang stabil dan solid secara konsisten juga, dan tidak diekspektasikan untuk mengalami lonjakan pertumbuhan yang signifikan di masa yang akan datang. Nah, ciri khasnya adalah biasanya rasio PI-nya itu relatif rendah ya, dan mereka rutin membagikan dividen kepada pemegang saham. Nah, berikutnya matriks yang perlu kita pahami juga yaitu adalah terkait book value. Nah, dalam sesi kali ini kita coba lihat ya, book value atau nilai buku. Nah, ini memang secara harfiah nilai buku berarti adalah nilai bisnis yang tercatat pada pembukuannya atau laporan keuangannya. Nah, memang secara teoritis ini nilai buku ini mewakili dari jumlah total yang tersisa jika sebuah perusahaan itu besoknya bisa dikatakan bangkrut ya, dengan menjual seluruh aset ya termasuk dari pabrik, mesin dan juga cash yang mereka miliki, dan juga mereka melunasi semua hutangnya kepada bank dan karyawan. Nah, sisa dari itu yang kita biasanya sebut dari nilai buku atau book value. Nah, ini juga teman-teman perlu pahami terkait book value per shares, nilai buku dari per saham. Nah, karena ini bisa penting juga untuk menunjukkan berapa nilai aset real ya jika teman-teman memiliki hak dari setiap lembar yang teman-teman miliki. Nah, berikutnya juga ada konsep terkait dividen. Nah, mungkin teman-teman sering dengar ketika exit saham itu biasanya suka turun ya. Karena memang biasanya secara teoritis dia akan turun sebesar dividen yield yang akan diberikan ketika kita beli di hari cum date-nya. Jadi teman-teman make sure
pastikan teman-teman invest atau trading dengan teman-teman memperhatikan tanggal-tanggal dari dividen ini seperti cum date, ex date, recording date, dan payment date ya, khususnya cum date dan ex date. Nah, lalu kita coba lihat juga ya terkait perbandingan dari technical analysis dan fundamental analysis. Nah, kalau analisa teknikal ini memang biasanya kita sering katakan adalah studi tentang grafik. Ya, biasanya di mana kita suka menggunakan indikator dan juga volume untuk kita perkirakan pergerakan harga di masa akan depan, geraknya akan kemana ya harganya. Nah, biasanya para trader atau spekulan juga menggunakan strategi dari technical analysis ini untuk jangka pendek untuk menentukan titik masuk dan keluar yang cepat. Nah, sebaliknya analisa fundamental adalah analisis terhadap segala sesuatu yang berdampak pada kesehatan keuangan perusahaan. Ya, seperti tadi kita udah lihat laporan pendapatan, ya, income statement-nya, lalu juga pergerakan dari kompetitornya seperti apa, dan juga kita lihat kondisi ekonomi, suku bunga, dan regulasi dan hukum yang berlaku di suatu negara. Nah, kalau teman-teman mungkin sering lihat analogi dari kalau teman-teman ingin membeli sebuah rumah ya. Nah, mungkin kalau teman-teman ingin membeli sebuah rumah untuk jangka panjang, pasti teman-teman akan lihat dari kualitas bangunan dan juga prospek masa depan di lingkungan rumah tersebut seperti apa, sehingga nanti memiliki nilai intrinsik yang akan berkembang di beberapa tahun mendatang. Nah, berikutnya kita coba lihat mulai masuk ke beberapa investment vehicle ya atau kendaraan investasi kita. Nah, di sini kita coba lihat yang pertama ada index funds. Nah, index funds ini kalau kita lihat secara ramah ya bagi pemula, index fund atau reksadana indeks sebenarnya itu apa sih? Nah, memang kalau secara definisi ini adalah reksadana yang secara khusus dirancang untuk meniru atau mereplikasi kinerja dari sebuah indeks acuan. Nah, misalkan kita gunakan indeks S&P 500, nah teman-teman ingin mendapatkan return yang sama dengan kinerja dari S&P 500 atau ISG. Nah, teman-teman mungkin kalau beli satu-satu sahamnya itu kebanyakan ya. Nah, teman-teman bisa langsung beli indeks fund ini. Nah, ini memang familiar di luar negeri ya, khususnya di US. Nah, karena pengelolaan yang pasif ini, keuntungan dari indeks fund ini adalah dari biayanya ya, atau rasio expense-nya yang dimana sangat rendah. Yang ketika kita beli suatu indeks fund, memang rasio expense-nya itu dia sangat kecil. Nah, memang kalau kita lihat pemain besar dari industri indeks fund ini itu seperti ada Vanguard dan juga ada BlackRock ya yang terkenal. Dan berikutnya setelah kita memahami terkait indeks fund, kita juga perlu tahu terkait ETF, teman-teman. Nah, ini nggak kalah menarik juga ya terkait ETF ini, Exchange Trade Funds ini. Memang kalau kita lihat secara definisi, ETF ini adalah dana investasi yang mengumpulkan beberapa kelas aset. Di dalamnya seperti saham, obligasi, komoditi, ya, baik itu emas, perak, dan lainnya. Dan ETF ini juga melacak indeks dari komposisinya seperti apa, seperti dari S&P 500, dan tujuannya sama persis ya dengan reksadana indeks. Keduanya untuk meniru pergerakan dari suatu pasar. Lalu apa bedanya ya? Nah, bedanya adalah biasanya spesifiknya itu pada transaksinya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman beli suatu index funds, ya itu memang kita biasanya beli di luar dari yang biasanya kita beli saham. Nah, sedangkan kalau kita beli ETF, itu kita transaksinya seperti kita transaksi sebuah saham ya. Nah, artinya memang ETF ini diterbitkan dalam bentuk sebuah lembar saham juga, sehingga kita bisa membelinya melalui aplikasi trading teman-teman semua. Jadi ETF ini sangat fleksibel karena harganya juga terus berfluktuatif sepanjang jam bursa buka ya. Nah, berikutnya setelah kita tahu dari indeks fund, ETF, nah ini juga ada yang namanya mutual fund atau reksadana ya. Nah, ini konsepnya juga reksadana ini mirip seperti reksadana indeks atau indeks fund yang udah kita bahas sebelumnya. Ini adalah sebuah wadah atau dana investasi ya
yang dimana banyak individu mengumpulkan uang mereka menjadi satu atau di pool. eh, Nah, ini untuk nantinya dikelola oleh seorang wakil manajer investasi. Lalu apa bedanya dengan reksadana indeks ya? Nah, perbedaan utamanya ada pada strateginya, teman-teman. Yang dimana reksadana ini dikelola secara pasif ya untuk meniru pasar, sedangkan untuk reksadana yang kita maksud di mutual fund ini itu tujuannya secara aktif, di mana tujuannya mereka adalah untuk mengalahkan indeks atau mengalahkan benchmarknya. Nah, sehingga ada beberapa strategi yang diterapkan itu berbeda. So, jadi itu perbedaan antara reksadana indeks dan juga reksadana yang biasa. Jadi kalau reksadana indeks atau indeks fund itu memang biasanya dia secara pasif manage-nya, mereka tidak ada target untuk mengalahkan dari benchmarknya. Nah, so kita berikutnya akan lihat bagaimana cara kita mengalahkan pasar ya, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman semua ada yang sejauh ini menerapkan strateginya pasif. Ya, teman-teman ingin pergerakan portofolio teman-teman setara atau seiring dengan pergerakan indeks. Jadi ketika indeks naik sekitar 5%, portofolio teman-teman juga kurang lebih mirip naiknya 5%. Nah, tapi ada juga teman-teman yang mungkin menerapkan strategi aktif, ya. Teman-teman ingin coba mengalahkan indeks ketika indeks hanya naik 5%. Nah, portofolio teman-teman di-push untuk naik di atas 5% ya. Dengan strategi yang teman-teman semua coba pilih atau gunakan selama ini. Nah, di sini saya juga ada beberapa template ya. Ini saya coba stop share screen terlebih dahulu biar lebih menarik. Nah, di sini saya udah coba bikin sebuah formula yang dimana kita bisa coba kalkulasi untuk nantinya membantu investasi kita semua, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman ada yang baru lulus dari kuliah ya, dan teman-teman punya sebuah modal yang selama teman-teman kuliah, itu teman-teman udah coba tabung. Nah, di sini saya juga asumsikan kita coba start investment dari tahun 2002, oh sorry, dari umur 22 ya. Nah, di sini dengan inisial network kita yaitu sebesar 30 juta dan mungkin setelah teman-teman lulus dari kuliah ada yang langsung bekerja dan bisa menghasilkan income selama setahun sekitar 60 juta dengan ekspektasi setiap tahunnya itu mengalami kenaikan gaji atau salary sekitar 2% ya, dan dengan portofolio investasi 10%. Itu apabila kita memasukkan sekitar 30 juta. Nah, di tahun 20 ya, di tahun ke-20 kita bisa mendapatkan itu sekitar 635 juta. Nah, tapi kalau memang teman-teman nanti ada yang menargetkan untuk pensiun di umur 55, nah pada tahun 55 ya, dengan teman-teman menyisihkan sekitar 15% aja dari income yang teman-teman miliki, itu teman-teman bisa punya setelah potongan fee itu sekitar 2 miliar. Nah, coba kita rubah ya, apabila teman-teman naikkan persentase dari investment yang teman-teman taruh. Jadi ini ya teman-teman hanya taruh 15% dari income yang teman-teman dapat. Nah, apabila teman-teman naikkan menjadi 40%, nah itu bisa mencapai sekitar 5 miliar dari initial investment yang teman-teman masukkan di umur 22. Nah, mungkin kita coba naikkan modalnya ya. Di sini kita coba start dari 60 ya, kita kali 2. Nah, maka nilainya bisa bertumbuh tinggi-tinggi juga, teman-teman. Nah, di sini kita coba jadikan acuan dari return yang akan kita dapat itu hanya 10%. Ya, tapi kalau teman-teman bisa dapatkan selama setahun itu return 20%, nah maka di tahun ke-55 ya, di umur teman-teman 55, maka teman-teman bisa mendapatkan income sekitar 61 miliar ya ketika teman-teman hanya menginvestasikan sekitar 40% dari income yang teman-teman semua miliki ya. Nah, dengan asumsi ini sama, tidak ada pertambahan signifikan, hanya 2% setiap tahunnya. Nah, di sini juga kita bisa tambahan apabila kita bisa memiliki income yang lain, teman-teman bisa gunakan template ini untuk mengatur
kira-kira berapa besaran initial network yang teman-teman miliki sekarang, dan juga yearly income-nya berapa. Di sini bisa teman-teman semua adjust. Dan targetnya juga bisa teman rubah, portofolio teman-teman mungkin ditargetkan selama setahun bisa tumbuh 30%. Nah, ini nilainya akan sangat signifikan sekali, yaitu sekitar 729 miliar di umur 55, dengan menginvestasikan sekitar 40% dari income yang teman-teman miliki. So, jadi sangat-sangat menarik terkait compounding ini ya, teman-teman. So, jadi ini bisa membantu kita untuk mengukur kira-kira dengan initial network yang kita miliki sekarang, kita bisa berapa mendapatkan return-nya di masa yang akan datang. So, kita coba lanjut lagi di materi kita. Nah, jadi itu terkait beating the market. Nah, sekarang kita coba lihat diversification-nya seperti apa. Nah, kalau kita lihat dari diversifikasi ya, ini yang biasa dikenalkan juga oleh Ray Dalio dalam beberapa catatannya, dan ini bisa masuk ke dalam Holy Grail dari investing oleh Ray Dalio juga. Nah, di sini kita bisa coba diversifikasi untuk tujuannya memang nantinya kita dapatkan instrumen investasi atau saham yang mana yang memiliki standar deviasi paling rendah. Ya, dengan kita mengkombinasikan tingkat return selama setahun dan kita bandingkan dengan rata-rata returnnya, nah nanti kita bisa dapatkan siapa yang standar deviasinya paling kecil ya, dengan kita meracik sebuah portofolio. Jadi memang sangat penting di sini kalau kita memiliki 15 hingga 20 aset yang memiliki korelasinya itu nol ya ke dalam portofolio Anda, maka standar deviasi dari atau resiko dari portofolio itu bisa turun drastis juga. So, itu terkait diversifikasi, jadi sangat penting untuk kita mengdiversifikasi portofolio kita untuk nantinya kita memiliki standar deviasi yang rendah. Nah, juga biasanya kita dikenalkan oleh top down dan bottom up analysis ya, di mana bottom up berfokus pada suatu perusahaan secara spesifik ya tanpa memperdulikan kondisi ekonomi atau makroekonomi sektornya. Dan kalau kita lihat dari top down analysis ini memang kita lihat awalnya dari ekonomi secara keseluruhan seperti apa. Nah, berikutnya di sini saya juga sudah coba ngasih beberapa sektor ya. Dan kalau kita lihat di sini memang sektor financials ya ini masih memegang dominasi dari bobot untuk market kita. Itu sekitar 23,6% saat ini ya. Terakhir saya ambil datanya di tanggal 19 kemarin. Dan juga lalu ada sektor energi, ini juga dia memiliki bobot sekitar 17%, dan basic material hingga teknologi dan transportasi ya. Nah, bobot ini sangat dinamis, sehingga sektor teknologi ini mungkin besar mungkin dalam beberapa tahun dia bisa membesar juga ya, sehingga bisa mengalahkan sektor keuangan. Nah, tapi kita coba lihat saat ini memang sektor financial masih memiliki bobot yang signifikan. Nah, dan juga kalau kita lihat di sini ada fase early ya dan juga mid. Nah, di sini ada beberapa fase dari suatu bisnis. Ya, kalau kita lihat memang di fase early atau mid-nya itu biasanya kita lihat beberapa sektor ya seperti properti, industri, dan teknologi. Ini biasanya akan melesat dan bisa mengalahkan pasar. Nah, namun pada late recession atau resesi, nah di mana pertumbuhan mulai menurun dan kredit juga mulai kering, nah laba perusahaan juga anjlok. Nah, sektor-sektor yang pertumbuhan tadi akan hancur ya. Nah, disinilah sektor defensif atau non-cyclical akan menjadi pahlawan untuk portofolio teman-teman, seperti sektor consumer non-cyclicals, ada healthcare, dan juga ada utility. Ini akan cenderung bertahan lebih baik karena memang masyarakat tetap butuh makanan, listrik, dan juga tidak memedulikan kondisi seperti apa, dia tetap melakukan pembelian ya. Dan kalau kita lihat memang kita akan bahas secara sektor spesifik ya, seperti apa. Nah, di sini kita coba start dari consumer staples. Nah, ini apa sih sebenarnya consumer staples itu? Nah, ini kalau kita lihat seperti yang ada di slide teman-teman, ini adalah barang-barang yang setiap hari kita andalkan ya.
seperti makanan, minuman, dan juga beberapa produk kebersihan dan perawatan diri. Nah, ini adalah sektor yang sangat sensitif. Ini adalah sektor yang tidak sensitif terhadap bisnis cycle ya. Nah, kalau kita lihat memang dia naik turunnya tidak terlalu terpengaruh oleh siklus bisnis, sehingga pergerakannya itu sangat stabil, sehingga baik saat kondisi ekonomi sedang tidak kuat maupun ketika kondisi ekonomi yang melemah ya. Nah, ini kalau kita lihat, kita bisa beli sektor consumer staples ini. Itu dengan cara kita coba beli indeksnya, teman-teman. Dimana kalau teman-teman ingin memiliki exposure dari pertumbuhan sektor consumer staples ini, nah, teman-teman bisa juga pilih produk ETF yang sangat populer untuk sektor consumer ini, yaitu namanya XLP. Ya, itu adalah US ETF. Di sini dia mengtrack sektor consumer staples. Sehingga ini juga bisa kita katakan liquid produknya, dan bisa kalau kita lihat average return-nya selama beberapa tahun terakhir itu memang sekitar 9,9%. Dan juga ada expense ratio-nya. Expense ratio ini itu seperti manajemen fee ya, setiap tahun itu juga cukup kecil, sekitar 0,13%. Nah, lalu kalau teman-teman rasa produk ini terlalu mahal, ini juga ada produk yang murah, yaitu namanya FSTA. Dan ini adalah salah satu ETF yang termasuk murah dibandingkan dengan ETF yang lain ya. Dan expense ratio-nya juga biasanya lebih kecil. Nah, berikutnya adalah sektor energi. Nah, sektor energi ini memang ya dia mengcover beberapa lini energi ya, seperti minyak, gas, dan bahan bakar yang lain. Nah, ini sektor ini memang sangat sensitif terhadap beberapa faktor ekonomi, ya, termasuk dari tingkat GDP, tingkat pengangguran, dan aktivitas ekonomi secara umum, dan juga dia sangat sensitif terhadap harga komoditas, ya, khususnya fluktuasi dari harga minyak dan gas di pasar global. Dan juga dia sangat sensitif terhadap peristiwa politik dan regulasi, ya, ketika kebijakan pemerintah atau ada ketegangan geopolitik, ini bisa langsung berdampak instan pada industri ini. Nah, untuk produk ETF yang terkenal, yaitu ada XLE, ya, ini dari US ETF juga, lalu ada FENY, ya, ada FENY, ini juga the cheapest ETF untuk kita bisa dapatkan exposure di sektor energi ini. Nah, sektor yang berikutnya adalah basic materials atau materials ya. Kalau di US klasifikasinya, nah ini adalah sektor material ini memang terdiri dari berbagai macam industri manufaktur ya yang memang erat kaitannya di komoditas ya. Seperti bahan kimia, bahan bangunan, kaca, kertas, hasil hutan maupun produk kemasan. Nah, sektor ini dia sensitif terhadap kondisi kesehatan ekonomi, ya, seperti GDP dan tingkat penyerapan tenaga kerja, dan juga dia sensitif terkait permintaan barang konsumsi. Ya, meningkatnya konsumsi akan mendorong rantai pasok material juga. Dan juga sektor ini dia sensitif terhadap housing market, ya, atau pasar perumahan. Dan ketika banyak rumah baru dibangun, maka permintaan akan bahan bangunan juga otomatis melonjak. Nah, teman-teman bisa pilih produk dari XLB. Ini adalah US ETF yang dimana dia mengtrack sektor basic materials. Nah, the cheapest produknya itu ada FMAT ya. Dan ini the cheapestnya yang bisa jadi opsi alternatif juga kalau teman-teman ingin beli yang lebih murah, dan juga expense ratio-nya dia lebih kecil juga. Nah, berikutnya juga kita ada sektor industrials. Nah, sektor industrial ini memang sebagaimana kita tahu dia diproduksi ya, atau sektor industri yang bukan bahan baku mentah. Ya, sebagai contohnya perusahaan pembuat traktor bagi pertanian, ini juga dia masuk ke sektor industri. Dan kalau kita lihat memang ini dia rentan juga terhadap kesehatan ekonomi seperti GDP dan tingkat pengangguran. Dan opsi dari ETF yang bisa kita pilih yaitu adalah XLE. Ini adalah US ETF untuk sektor industrials, dan juga the cheapest produknya itu ada Vidu ya. Dia expense ratio-nya juga kecil. Nah, berikutnya ada sektor consumer discretionary. Nah, ini
agak berbeda ya dengan sektor sebelumnya, di mana discretionary konsumen ini seperti yang dijelaskan, ini memang didominasi oleh perusahaan-perusahaan yang menghasilkan produk dan layanan non esensial. Ya, artinya memang barang-barang yang tidak benar-benar dibutuhkan untuk bertahan hidup ya. Nah, di sini contohnya adalah seperti mobil, suku cadang, dan juga ada retailing, dan juga kalau kita lihat sektor ini dia sensitif terhadap beberapa kondisi seperti GDP juga, pertumbuhannya seperti apa, dan juga dia sensitif terhadap kepercayaan konsumen. Ya, jika konsumen merasa optimis dengan masa depan ekonomi, nah mereka tidak akan ragu-ragu untuk membelanjakan uangnya mereka. Dan kalau kita lihat di sini sektor konsumen ini memang ada beberapa produk ya. Nah, di sini kalau kita pilihkan untuk ETF-nya yaitu adalah XLY kodenya. Ini merupakan ETF yang pilihan utama juga untuk mengtrack kinerja atau return dari indeks consumer discretionary. Nah, untuk the cheapest produknya itu ada FDIS ya, expense ratio juga dia lebih kecil. Nah, sektor berikutnya adalah sektor healthcare. Nah, sektor healthcare ini eh, atau sektor perawatan atau kesehatan ini memang kita kelompokkan dari healthcare and equipment dan juga jasa dan juga termasuk farmasi, biotech dan juga life sciences. Nah, ini juga masuk ke dalam kategori dari healthcare. Nah, dia tipikal yang defensif juga ya atau non cyclical dan kadangkala dia sensitif terhadap kebijakan pemerintah ya meski dalam siklus ekonomi dia termasuk yang defensif. Nah, ini contohnya kalau kita lihat dia sempat sensitif terhadap regulasi politik dan kebijakan pemerintah, khususnya di US ya waktu itu. Kalau kita lihat pada pemilu US tahun 2016, ya ini dia sempat ada ekspektasi dari Hillary Clinton ya, yang akan menang dan memperketat regulasi harga obat, sehingga saham-saham dari healthcare sempat tertekan cukup kuat juga waktu itu. Nah, namun begitu Donald Trump dimenangkan pemilu, nah sektor ini langsung meledak naik juga ya, karena kekhawatiran dari regulasi tersebut sudah mereda. Nah, ini kita bisa manfaatkan produk ETF dari XLV, kodenya dan juga FALC untuk the cheapest produknya. Nah, berikutnya ada sektor financials ya, teman-teman. Nah, sektor financial ini kalau kita lihat di Indonesia memang seperti perbankan dan juga ada perusahaan asuransi dan juga diversified financial ya seperti lembaga pembiayaan yang lain. Nah, ini kalau kita lihat memang dia sensitif oleh beberapa kategori ya seperti suku bunga yang di mana sektor ini sangat bergantung pada kebijakan suku bunga bank sentral. Ya, naik turunnya suku bunga akan langsung mempengaruhi margin keuntungan di bisnis financial ini. Dan kalau kita lihat ketika ekonomi mulai bangkit dari resesi atau rebound, nah sektor keuangan biasanya menjadi salah satu yang paling pertama melesat naik dan juga bisa mengalahkan kinerja pasar karena roda ekonomi sangat bergantung pada aliran modal dan kredit. Nah, untuk sektor atau ETF-nya, dari sini kita bisa pilih XLV, expense ratio-nya masih sama sekitar 0,13 dan di cheapest produknya itu ada FNCL ya. Nah, berikutnya adalah sektor information technology, nah, atau sektor IT. Nah, di sini memang kalau kita lihat tahun ini cukup berkembang juga ya untuk sektor ini. Ini kalau kita lihat ada beberapa turunannya atau industrinya seperti IT service dan juga software, teknologi dan juga electronic equipment. Nah, kalau kita lihat produknya itu ada yang namanya XLK, teman-teman. XLK ini juga bisa menjadi pilihan utama ya apabila teman-teman ingin invest di sektor IT ini, information technology. Nah, berikutnya ada sektor communication services. Ini juga agak mirip ya di mana kalau kita lihat produknya itu ada XLC dan Fcom yang terkenal untuk ETF di sektor ini. Nah, berikutnya adalah utilities atau sektor utilitas. Nah, sektor ini terdiri dari perusahaan yang menyediakan atau menyalurkan kebutuhan dasar seperti listrik, gas, atau air kepada pelaku bisnis maupun konsumen rumah tangga.
Ya, jadi kalau kita lihat memang produknya yang utama yang kita gunakan setiap hari dan produk yang terkenal untuk ETF dari sektor utilities ini adalah XLU dan juga ada FUTY. Ya, ini the cheapest produknya. Nah, ini kalau kita lihat berikutnya itu ada sektor real estate. Ini sektor yang terakhir, di mana kalau kita lihat sektor real estate ini ya, ini juga dia termasuk dalam sektor yang sensitif terhadap suku bunga dan juga kesehatan GDP atau kondisi ekonomi dan juga tingkat pengangguran di suatu negara. Nah, untuk produk yang terkenalnya itu adalah XLRA dan juga ada ada SCHH ya. Nah, ini adalah the cheapest produknya dengan expense ratio itu sekitar 0,07%. Nah, sekarang kita coba masuk ke definisi dari TAA atau Tactical Asset Allocation. Nah, setelah kita memahami sektor-sektor industri, nah mari kita coba bedah lebih lanjut terkait strategi yang akan kita gunakan, teman-teman. Nah, alokasi aset taktis ya, ini memang strategi pasif yang statis ya. Dimana kalau kita lihat strategi manajemen portofolio secara aktif ini dengan mengubah alokasi aset seperti saham, obligasi, dan cash. Nah, ini dia memanfaatkan tren pasar atau perubahan kondisi makroekonomi. Nah, jadi tadi teman-teman udah tahu beberapa sektor sensitif terhadap apa ya untuk setiap sektornya. Nah, teman-teman bisa menerapkan strategi tactical asset allocation ini dengan menurunkan bobot di aset yang teman-teman miliki sebelumnya. Nah, sehingga fokus pada alokasi klat aset terlebih dahulu, baru teman-teman milih produk investasinya kemudian. Nah, strategi ini juga pembagian porsi aset yang tepat ya, tidak memiliki dampak jauh lebih besar bagi portofolio ya ketimbang teman-teman sibuk memilih sahamnya ya. Atau biasanya kita sebut asset allocations. Nah, pendekatan strategic asset allocation ini biasanya memang lebih ke pasif, itu buy dan hold untuk menetapkan suatu target komposisi di awal. Nah, sedangkan pendekatan tactical asset allocation ini seperti yang ada di gambar ya. Ini mengubah bobot kelas aset seperti saham, obligasi, dan juga cash yang kita miliki. Nah, ini kalau kita lihat ketika saham naik ya, stoknya goes up. Nah, porsi saham domestik dan internasional juga kita bisa coba overweight dan untuk memaksimalkan keuntungan dari momentum pasar. Dan kita juga bisa lakukan rebalance ya sebagian keuntungan secara berkala untuk dialihkan kembali ke obligasi. Nah, ketika sahamnya turun, nah atau ketika pasar saham dinilai sudah terlalu mahal atau beresiko untuk jatuh, nah teman-teman bisa coba underweight dan porsi obligasinya diperbesar. Dan juga kita bisa membeli di harga diskon ya saat pasar mulai menyentuh titik terendah. Nah, beberapa fund manager juga secara taktis akan menyerap kembali saham-saham murah sebelum siklus bull market berikutnya dimulai. Nah, ini kalau kita lihat setelah kita tahu dari tactical asset allocation dengan mengurangi porsi portofolio yang teman-teman miliki dengan membagi saham, obligasi, dan cash. Nah, berikutnya saya juga coba perkenalkan kepada teman-teman semua itu terkait Ray Dalio All Weather Portfolio. Nah, ini memang cukup terkenal sekali dan dikembangkan oleh Ray Dalio. Memang ada beberapa institusi yang mengembangkan lagi menjadi all seasons ya, istilah all weather all seasons. Nah, ini memang Ray Dalio adalah pendiri dari Bridgewater Associates ya, salah satu hedge fund terbesar di dunia. Nah, ini kalau kita lihat mengapa disebut segala cuaca ya. Sesuai dengan namanya, ya portofolio ini memang dirancang khusus agar mampu bertahan dan bekerja dengan relatif lebih baik dalam kondisi makroekonomi apapun, ya atau segala cuaca. Tidak peduli apakah ekonomi sedang cerah atau lagi bullish atau lagi resesi atau hujan ya ekonominya atau cuacanya atau bahkan saat krisis yang hebat melanda. Nah, portofolio yang dimiliki oleh Ray Dalio ini ya suatu formula ini memang terbukti tangguh untuk melindungi kekayaan investor dari guncangan yang cukup ekstrim ketika pasarnya tertekan signifikan. Nah, komposisi portofolionya itu sendiri, ini kalau kita lihat
filosofi utama dari Ray Dalio ini adalah keseimbangan risiko lintas kelas aset yang tidak berkorelasi satu sama lain. Nah, jadi poinnya adalah di correlation-nya, ada yang dia berkorelasi positif dan negatif, dan kalau kita lihat memang dia coba melakukan keseimbangan di beberapa korelasi ini ya. Dan berdasarkan gambar yang teman-teman lihat, dan ini kalau kita lihat memang kita bisa dengan gampang mengikuti strategi ini dengan cara kita membeli sebuah produk ETF yang dimiliki oleh portofolio ini ya. Ini kalau kita lihat di sini ada saham US ya atau US stock ke posisi pertamanya. Nah, ini kita bisa aja langsung beli yaitu produk yang namanya FTI atau Vanguard Total Stock Market. Itu adalah suatu ETF yang dia mengtrack kinerja pasar saham di US ya. Dan sehingga bobotnya juga kita bisa berikan 30%. Lalu teman-teman bisa kombinasikan dengan obligasi negara jangka panjang atau long term treasury bonds. Nah, ini sekitar 15%. Nah, mungkin teman-teman nggak bisa beli produk obligasi US jangka panjangnya itu, atau mungkin sulit untuk membelinya. Nah, teman-teman bisa langsung beli produk yang namanya TLT, ya dari iShares 20 Years Treasury Bond. Nah, kodenya itu TLT. Nah, dengan teman-teman beli produk ini, nah, teman-teman bisa dapatkan exposure ya ketika bondnya itu bergerak positif. Nah, dia juga kita bisa dapatkan keuntungan sebesar 40% dari portofolio kita. Nah, ini aturan yang ditetapkan ini memang sudah menjadi rule of thumb ketika teman-teman mengikuti strategi all weather portfolio dari Ray Dalio ini ya. Nah, lalu teman-teman juga bisa membeli obligasi negara US jangka menengah. Ya, teman-teman bisa coba porsikan allocation-nya itu sekitar 15%. Ya, dengan cara teman-teman bisa beli langsung aja produk yang namanya EAE, iShares 3 sampai 7 tahun Treasury Bond. Lalu 7,5%-nya sisanya, nah teman-teman bisa coba beli untuk komoditas secara general. Nah, di sini produk yang bisa kita beli yaitu adalah DBC, Invesco DB Commodity Tracking. Ini sebuah produk juga yang bisa kita beli. Lalu ada gold yang terakhir ya, atau emas. Nah, ini cukup penting untuk kita memiliki porsi di gold juga. Nah, teman-teman bisa beli yang kodenya GLD. Ini adalah SPDR dari Gold Trust ya. Dan kalau kita lihat memang secara historis ya ini udah teruji beberapa kali ketika krisis 2008 dan pandemi 2020. Nah, ini memang udah teruji dengan maksimal drawdown-nya itu hanya sekitar 11 sampai dengan 12% aja, teman-teman. Dengan teman-teman memiliki porsi portofolio seperti ini ya. Dan bagaimana return dan risikonya? Nah, berdasarkan kinerja ya atau returnnya itu yang telah di tracking beberapa tahun terakhir, nah ini memang bisa menghasilkan return sekitar 7,45%. Ya, meski ya di drawdown di layar teman-teman itu sekitar 20,58%. Ini adalah drawdown dari beberapa periode. Tapi kalau kita tarik jauh periodenya itu memang sekitar 11 sampai 15, ya 12 sampai 15. Dan kalau kita lihat lagi, memang setelah kita tahu strategi dari all weather portfolio ini, teman-teman bisa terapkan di kondisi portofolio teman-teman saat ini ya. Jadi ketika teman-teman rasa marketnya atau ISG-nya masih akan cenderung melemah di beberapa bulan mendatang, teman-teman bisa langsung mengalokasikan portofolio teman-teman dengan strategi yang diterapkan oleh Ray Dalio ini, ya dengan menerapkan konsep atau arsitek dari portofolio dengan 30% di Vanguard Total Stock Exchange produknya sampai dengan 7,5% di gold. Nah, berikutnya yang terakhir yang perlu saya sampaikan juga yaitu biasanya kita suka terlena juga ya ketika kita membedakan investing dan trading. Nah, mungkin ini juga bagian yang krusial juga untuk teman-teman pahami. Nah, ketika kita berinvestasi ya, pada dasarnya memang kita menanamkan modal untuk menjadi pemilik dari sebuah bisnis ya untuk jangka panjang. Dan dalam investing sendiri ada yang namanya passive investing dan juga active investing.
di mana passive investing ini adalah jalur yang saya lebih sarankan bagi mayoritas orang, karena Anda cukup berinvestasi secara rutin dengan tabel yang tadi udah kita tampilkan. Teman-teman bisa coba lihat dalam jangka panjang itu memang kinerja atau portofolio kita akan senilai tersebut ya, yang akan kita proyeksikan. Nah, memang ini yang biasanya direkomendasikan juga adalah passive investing. Tapi kalau teman-teman memiliki waktu yang lebih dan juga teman-teman memiliki dedikasi dan juga pengetahuan ekstra, teman-teman ingin mencoba untuk mengalahkan indeks, ya teman-teman bisa terapkan strategi active investing. Nah, kunci dari investasi adalah baik itu pasif maupun aktif adalah dari perspektif kepemilikannya. Ya, jika harga saham turun dalam jangka pendek, teman-teman nggak usah langsung panik atau menjual sahamnya, karena teman-teman yakin bahwa bisnis di dunia nyata memang selalu melewati berbagai krisis yang udah kita bahas tadi ya. Nah, di sisi spektrum, ya di bawah spektrum sendiri memang swing trading ini bisa memegang posisi dalam hitungan minggu sampai bulanan, ya bahkan tapi tidak lebih dari 2 bulan. Nah, short term trading ini di bawah lagi spektrumnya ya. Dia bisa jual beli dalam hitungan hari, menit, bahkan milidetik. Nah, bagi seorang spekulan atau trader, nah mungkin teman-teman hanya melihat fundamental secara kecil ya persentasenya, dan memang teman-teman lebih mempedulikan pergerakan harganya. Nah, ini teman-teman bisa coba dapatkan return yang lebih besar juga dengan cara menjadi swing trading. Dan kalau teman-teman ingin mendedikasikan untuk menjadi short term trader, ini juga teman-teman bisa mendapatkan return yang besar juga. Tapi memang kuncinya di sini kita ingin memiliki konsistensi return dengan expected return atau return ekspektasi yang sudah kita tetapkan, sehingga dalam waktu lebih dari 10 sampai 20 tahun ke depan, maka tujuan atau goals dari investment kita akan tercapai ya. Nah, memang ini juga biasanya suka kita kenalkan juga adanya kita awalnya investment ya, atau investing, tapi di tengah jalan kita berubah menjadi trader ya, atau trading strategi kita. Nah, sehingga penting untuk teman-teman tetap pada jalur yang teman-teman sudah tetapkan, sehingga dalam jangka pendek kita tidak menjadi trader ya. Khususnya dalam konteks ini kita menerapkan strategi passive investment. Nah, mungkin kalau teman-teman ingin memulai trading, teman-teman juga bisa start dari akun demo terlebih dahulu untuk lihat bagaimana kinerjanya di masa depan ya. Nah, itu yang saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa menjadi investor di segala cuaca atau kondisi market yang ada ya saat ini. Oke, makasih banyak untuk pemaparannya hari ini. Memang sesuatu yang cukup baru ya buat kita ya. Hmm. Jadi ini juga kayak oh ternyata banyak sekali investasi lain di luar saham Indo. Tapi pastinya semuanya kita harus kuasain dulu Oh, sebelum benar-benar nyemplung ya. Karena ini yang baru-baru kayak gini kan takutnya mereka tuh wah pikir pikir cuannya doang, jadi memang harus iya. kuasain dulu ya, risk juga harus. Kalau misalnya biasanya sih gini, kalau aku nggak paham biasa aku nggak mau. Jadi kalau aku harus ngerti dulu, udah ngerti, udah nyaman baru bisa invest gitu. Oke, mungkin kita akan buka Q&A ya. Mungkin banyak juga yang masih pada bingung. Ini cuman ada satu yang nanya nih, tapi kalau ada yang lain mau nanya silakan ya. Mungkin something new nggak apa-apa kita pelajarin Hmm. buat nambah-nambah ilmu. Kalau nggak kan kita nggak punya wawasan baru ya. Nah ini ada Ya. yang nanya, apakah membeli mata uang asing itu termasuk investasi? Jika iya, mata uang asing apa yang baik untuk diinvest dalam jangka 5 tahun ke depan? Apakah USD, SGD, Swiss franc, RMB? Nah, coba silakan Mas Akmal untuk jawab untuk pertanyaan nomor satu ini dulu ya. Nanti baru Oke. next kita pertanyaan berikutnya. Yes, kalau kita lihat memang sekarang kan atau bukan dalam beberapa minggu terakhir itu ya, nilai tukar rupiah kita sedang melemah juga ya. Meski hari Mm-mm. ini udah mulai membaik, yang kalau kita lihat per beberapa hari udah mulai ada perbaikan ya teman-teman.
Cuman kan yang jadi concern di pasar ya atau bagi teman-teman investor atau trader adalah nilai tukar ya, sisi risk dari nilai tukar. Nah, memang kalau kita lihat dari global, ya ini memang nadanya The Fed sendiri itu kan masih cenderung hawkish ya sinyalnya. Mm-mm. Sehingga kita lihat memang meski The Fed masih mempertahankan suku bunga di level saat ini memang kita lihat ekspektasi dalam beberapa bulan mendatang atau bahkan sampai 5 tahun ke depan itu memang masih ada potensi untuk menaikkan suku bunga. Nah, ini kalau kita lihat dari CME Fed 2 sendiri itu di akhir tahun ya, sebelumnya itu di awal tahun 2027, tapi sempat maju ke Desember 2026 ini, yang nantinya The Fed akan menaikkan suku bunga. Nah, dengan kebijakan suku bunga yang seperti ini ekspektasinya, ini bisa mendorong nilai tukar dari negara tersebut. Ya, tapi kalau kita lihat secara historis memang tadi sudah disebutkan beberapa mata uangnya ya, Swiss franc dan juga Singapura dolar dan juga ada US. Nah, tiga itu memang kalau kita lihat secara historis lebih dari 10 tahun ya, itu adalah mata uang yang termasuk kuat juga pertumbuhannya. Nah, memang kalau saya pribadi, teman-teman bisa coba diversifikasi lagi ya, tidak masuk di satu instrumen mata uang, ya, tapi ini bisa menjadi suatu instrumen investasi juga ya dengan kita membeli mata uang negara asing ya yang kita lihat secara historis memiliki return kenaikan. Jadi penting juga kita lihat track recordnya selama beberapa tahun terakhir, teman-teman. Jadi kita tidak hanya lihat selama setahun atau mungkin 2 tahun doang, ya kita perlu track at least selama 10 tahun terakhir. Nah, mata uang yang disebutkan tadi memang kalau kita lihat dia cenderung mengalami peningkatan ya. Sehingga kita bisa dapatkan exposure atau return juga ketika produk tersebut ya nilai uang tersebut juga mengalami kenaikan. Ya, di mana kita tahu secara historis memang nilai tukar rupiah kita masih terdapat tekanan ya dengan sampai dengan saat ini. Nah, memang teman-teman bisa coba pilih portofolio dari tiga tadi. Cuman mungkin untuk beberapa bulan mendatang, saya lebih sarankan dari US ya, US dollar sendiri. I see. Oh, Oke. Oke, jadi tetap pilihannya masih menarik di US dollar ya. yes. Oke, jika nanti stok market Korea nih masuk MSCI Develop Market di 2027, apakah EWY shares MSCI South Korea ETF itu akan naik juga? Dan apakah saat ini good time untuk beli? Yes, kalau kita lihat memang teman-teman udah sempat lihat juga ya. Stock market di Korea itu kan dia udah all time high sekali ya. Mm, Nah, kemarin itu sempat down dan penurunan itu signifikan sampai mereka di suspend. Ya, di opening itu dia sempat turun signifikan dan di suspend. Nah, ketika ada news yang tadi memang ini bisa menjadi katalis positif juga. Ya, teman-teman bisa beli iShares-nya itu. Nah, itu juga bisa menjadi sentimen yang cukup bagus ya. Cuman dengan kondisi yang sudah naik signifikan saat ini, saya rasa memang teman-teman bisa coba terapkan strategi buy on weakness. Yang teman-teman bisa coba tunggu sampai indeksnya bergerak pullback terlebih dahulu atau turun menguji level support terlebih dahulu. Nah, nanti teman-teman bisa coba akumulasi lagi. Cuman memang itu bisa kita jadikan sebuah investment thesis juga ya. Untuk mm, nantinya secara jangka panjang kita bisa masukkan ke dalam portofolio kita sehingga kita bisa dapatkan return yang optimal. Nah, memang sekarang lagi ramai sekali ya. Apakah kita masih invest di atau trading di stock market dalam negeri ya? Nah, memang kalau kita lihat, saya pribadi, saya masih tetap investasi dan trading di produk-produk dalam negeri juga. Ya, karena di luar dari currency risk ya yang kita hitung secara general, nah, dengan mekanisme yang lebih mudah, saya masih juga tetap trading dan investasi di dalam negeri. Cuman dengan kondisi yang kita lihat saat ini di beberapa negara US juga masih ramai IPO-nya seperti SpaceX terakhir, sehingga ini mendrive beberapa sektor teknologi tadi. Nah, ini juga bisa menjadi sebuah opportunity buat kita ya. Dan juga ada eh, pergantian atau klasifikasi baru dari beberapa indeks rating
ya seperti beberapa yang telah kita sebutkan tadi, ini juga bisa menjadi sentimen positif untuk negara tersebut ya. Sehingga kita bisa invest selain di Indo atau di US, kita juga bisa invest di Korea. Jadi memang kita bisa tetap masuk di negara yang lainnya juga, khususnya dengan kondisi pasar modal saat ini yang masih secara year to date itu melemah ya teman-teman. Kita tahu, memang kita masih bisa tetap dapatkan portofolio atau return yang optimal untuk tahun 2026 ini. Jadi teman-teman nggak usah khawatir atau pusing. Ya teman-teman masih bisa langsung coba pelajarin aja beberapa sektor atau produk investasi yang lain dengan yang hari ini kita sampaikan. Semoga teman-teman bisa menambah wawasannya untuk kita bisa coba masuk di produk-produk yang lain ya. Oke, baik. Jadi tetap untuk ruang investasi sendiri di Indonesia tetap Mm. menarik ya. Yes. Walaupun sekarang lagi naik turun, mungkin lebih bagus buat orang yang trading ya, buat short term, buat swing short term, Mm. atau buat scalping kali ya untuk saat ini. Karena kan beritanya ini sangat Masih ini ya masih. iya, apalagi kita masih tunggu tanggal 23, walaupun tanggal Yes. 19 kemarin udah lumayan Udah ya, lumayan ada. relief ya, walaupun kita tetap dibilang emerging market, tapi ada Mm-mm. beberapa dengan catatan. Jadi tanggal 23 itu kita masih terus pantau apakah akan ada perubahan lagi, karena memang banyak yang bilang nanti tanggal 23 baru final verdict Yes. ya. Jadi kayak kamu tetap di emerging atau downgrade atau gimana. Mudah-mudahan tetap kan, dan kita berharap Korea itu naik kelas jadi kita punya ruang tetap di emerging market dan mudah-mudahan Yes. juga dapat tambahan flow. Oke, ini untuk pertanyaan yang ketiga ya. Kapan waktu yang bagus untuk membeli ETF? Apakah ETF itu memiliki nilai wajar berdasarkan PE, PBV atau hanya berdasarkan teknikal? Yes, mungkin kita coba sambil lihat praktek. Saya buka beberapa website ya, teman-teman. Ini Mm-mm. saya coba izin stop share screen dulu. Kita coba buka beberapa website. Oke. Nah, tadi kan kita udah lihat beberapa produk dari ETF ya, khususnya ETF dari US. Nah, kalau di Indo sendiri memang ada ETF, tapi untuk yang dia men-tracking sektoral itu masih jarang atau belum ada ya, teman-teman. Biasanya memang ETF-nya dari reksadana dan juga ada risiko dari likuiditas sendiri sehingga membuat produk ETF masih cukup menantang ya atau challenging di kondisi saat ini. Nah, tapi kalau kita lihat untuk produk di US itu sendiri, nah teman-teman bisa lihat chartnya juga ya selain dari valuasi nanti kita coba lihat. Nah, ini kalau kita lihat secara chart, teman-teman bisa juga analisa, lakukan technical analysis seperti ini. Contohnya ini ada XLP dan XLV. Nah, teman-teman juga bisa compare. Ini kodenya biasanya ada fund ETF. Ini adalah untuk sektor healthcare. Ya, teman-teman bisa lakukan tracking seperti ini. Nah, berikutnya, apabila teman-teman ingin mengcompare suatu ETF, ya, atau kita mau lihat key statistics yang lainnya seperti apa, nah ini kita bisa masuk ke website yang namanya etfdd.com. Atau teman-teman juga bisa coba cek website etf.com. Nah, dua website ini biasanya saya gunakan untuk saya coba lihat komparasi atau peers-nya itu seperti apa. Nah, ini kalau kita lihat, ambil contoh satu ya, ini adalah sektor consumers ya, XLP. Nah, ini kalau kita lihat, kita bisa dapatkan beberapa data di sini ya, terkait aset kelasnya, size-nya juga berapa. Jadi teman-teman langsung aja, jadi nggak perlu masuk ke menu yang lain. Teman-teman langsung eh, klik aja kodenya tadi, XLP, XLV, dan yang lain. Nah, nanti teman-teman bisa dapatkan data seperti ini. Nah, dan kalau kita lihat dari website ini kita coba lihat XLV lagi ya.
Nah, di sini teman-teman juga bisa dapatkan kategori geografi dan juga beberapa indeks metodologinya ya, secara market cap. Dan kita lihat performanya seperti apa. Nah, di bagian performanya ini yang biasanya kita lihat, atau di bagian holdingsnya ya. Nah, di sini memang teman-teman perlu compare. Setiap ETF itu nanti dia akan diberitahu ada berapa holdings di dalamnya. Nah, kalau contohnya di sini XLV, dia itu ada 62 perusahaan ya di dalamnya. Di sini bisa kita view semuanya. Nah, nantinya kita akan lakukan analisa dengan melihat komposisi dari perusahaan yang ada di dalamnya sini. Nah, apabila secara alokasinya yang paling besar ini misalkan ada Eli and Company dan juga ada Johnson and Johnson. Nah, apabila mereka ini secara valuasinya terbilang cukup mahal ya saat ini akan berdampak terhadap kinerja dari XLV-nya ini sendiri. Jadi setiap ETF produknya bisa beda-beda, walaupun mereka men-tracking sektor yang sama. Nah, jadi secara valuasi juga ada ya. Kalau kita lihat di sini, kalau kita bisa lihat XLV portfolio data, ini weighted average market cap-nya itu sekitar 353 miliar USD. Nah, price to earnings-nya juga ada di sini sekitar 24,1, PB-nya juga ada 4,9, dan ada juga distribution yield-nya. Dan juga ada dividennya cuma di sini 6 ya. Karena mereka setiap ada dividen dari emiten yang mereka miliki, nanti mereka langsung masukkan lagi ke dalam ETF-nya itu. Jadi tetap ada valuasi seperti price to earnings, price to book juga yang tadi udah kita sampaikan. Jadi teman-teman bisa lihat aja secara historis ya. Jadi tidak lihat secara satu periode aja atau hari ini, tapi teman-teman perlu lihat secara historisnya seperti apa kinerjanya. Khususnya apabila dia udah menyentuh level standar deviasi negatif 1 atau 2, nah teman-teman bisa coba pertimbangkan untuk masuk atau teman-teman kaji lebih lanjut. Nah, itu selain dari matriks valuasi dari ETF, nah, teman-teman juga bisa lihat di sini alokasinya ya. Selain dari teknologi ya consumer, teknologi, services, nah teman-teman juga bisa lihat komposisi dari ETF-nya itu seperti apa ya. Dan di sini kalau kita lihat ini XLV ya. Nah, jadi di menu holding sini juga ada. Dan di trade reliability juga kita bisa lihat transaksi hariannya seperti apa. Jadi selain kita lihat valuasinya, nah kita juga bisa lihat dari daily shares volume-nya. Apakah dia liquid transaksinya. Nah, dengan cara kita lihat di bagian ini, ya average daily shares volume-nya. Nah, jadi teman-teman bisa tahu tingkat likuiditasnya seperti apa. Nah, biasanya yang murah itu memang likuiditasnya lebih kecil ya dibandingkan dengan yang mahal. Nah, teman-teman juga bisa lihat average spread-nya berapa, untuk pit dan as-nya. Memang biasanya kecil, teman-teman. Kalau kita lihat di sini mungkin 149,4 untuk SLV. Nah, di uh, bit-nya ini biasanya bisa lebih rendah sedikit, ya, tapi memang tidak terlalu jauh spread-nya. Jadi itu tetap ada valuasi yang bisa kita perhatikan, tapi memang kita perlu tahu komposisi dari ETF-nya ada apa aja. Ya, ada company apa aja di dalamnya. Ya. Eh, oke, kayaknya karena ini nggak ada yang nanya lagi nih. Karena juga udah jam 2.22 nih, mungkin juga mereka masih digest apa yang kamu share, karena emang ini sesuatu yang sangat baru ya buat kita. Mungkin kalau udah nggak ada yang nanya, kamu ada tambahan info yang mau di-share sebelum nanti kamu kasih closing statement dan juga Ya, kalian masih sejauh ini masih pada bingung. ya Heeh. memang produk yang baru ya. Mungkin teman-teman belum familiar. Ya memang ini kita perkenalkan di tengah kondisi market yang lagi turun ini ya. Mm-mm. Jadi teman-teman jangan khawatir walaupun marketnya lagi turun ya, khususnya di Indo, kita dengar banyak bad news. Nah, tapi teman-teman bisa tetap berinvestasi atau trading dengan instrumen yang lainnya. Nanti setelah marketnya mulai membaik, nah, teman-teman bisa fokus untuk full amunisi lagi untuk trading di market Indo ya.
Nah, jadi untuk data memang udah kurang lebih seperti itu. Jadi website-website yang teman-teman bisa coba eh, catat atau nanti dikaji lebih lanjut. Jadi ya biasanya kita gunakan website charting seperti biasa, tetap ada untuk tickernya, untuk ETF-nya, dan website seperti ini TFDB untuk kita analisis lebih lanjut komposisinya dan juga kita biasanya lihat peersnya siapa aja ya. Ini juga bisa kita dapatkan di bagian sini. Ya. Dan tadi juga kita sempat sampaikan dari formula di Excel-nya ya. Jadi mungkin teman-teman bisa coba buat juga sehingga teman-teman punya goals yang udah ditetapkan di awal ya. Teman-teman ingin pensiun di umur berapa atau mungkin tidak ingin pensiun, tapi at least kita punya target dalam beberapa tahun ke depan ya, 10 sampai 20 tahun ke depan akan berapa network kita ya melalui investment vehicle yang sudah kita kenalkan tadi. Oke, baik. Mungkin dari uh, Mas Akmal ada tambahan closing statement lagi untuk teman-teman. Oke. Yap. Mungkin untuk sebagai penutup ya. Nah, ini kita tahu mungkin perjalanan untuk mencapai financial freedom atau kebebasan finansial atau mempersiapkan masa pensiun ini memang membutuhkan strategi yang adaptif ya teman-teman. Menjadi investor di pasar saham tidak hanya tentang mencari keuntungan yang maksimal, ya, saat pasar sedang bullish memang semua instrumen bisa naik ya. Tapi bagaimana ketika kita melindungi kekayaan yang kita miliki saat ini dan tetap tenang di tengah red market seperti saat ini? Ya, kunci utamanya memang terletak pada alokasi aset yang taktis dan juga penyebaran resiko melalui diversifikasi ya. Dan pendekatan top down maupun bottom up yang dipadukan dengan pemahaman tentang pergerakan sektor di berbagai fase. Nah, ini juga bisa membantu untuk kita meracik portofolio yang ideal. Nah, seperti yang telah kita pelajari dari konsep Ray Dalio All-Weather Portfolio, dengan cara menyimbangkan aset pada saham, obligasi, hingga komoditas, ini dapat mengamankan investasi kita dari berbagai guncangan dalam jangka panjang ya. Dan semoga materi hari ini bisa memberikan wawasan baru dan praktik yang bisa teman-teman terapkan di hari kemudian, ya sehingga teman-teman Indonesia Investment Education ini dalam menyusun portofolio di masa yang akan datang itu bisa menjadi lebih optimal lagi. So, terima kasih banyak atas waktu, antusiasme, dan perhatian dari teman-teman semua. Oke, baik. Makasih Mas Akmal untuk Thank you sharingnya. juga, Syarika. Mungkin kalau ada ya cukup pencerahannya, mungkin itu buat diversifikasi ke teman-teman yang tertarik. Nah, kalau yang misalnya belum bisa untuk berpaling dari indeks Indo, nggak apa-apa, kalian tetap stay di Indo market, invest yang kalian kuasain. Kalau nggak, nanti sembarang ikut-ngikut, nanti juga biasanya nggak optimal. Oke, gitu dulu. Thank you Mas Akmal untuk sharingnya. Thank Thank you you PC juga. untuk support Hmm. acara hari ini. Sampai ketemu minggu depan, teman-teman. Thank you. Oke. Selamat siang, happy weekend. Terima kasih ya.